Halo semua, welcome back. Di sini gue bakal memulai channel edukasi gue. Gue bakal mengajarin tips and trick bagaimana sih cara kita trading atau bagaimana sih cara kita bisa cuan di pasar saham dan kripto. Nah, disclaimer on terlebih dahulu bahwa video ini sebenarnya gue tujukan kepada yang pemula yang belum sama sekali buta, yang sama sekali belum ngerti gimana sih cara mudah menganalisa. Jadi sebenarnya menganalisa suatu chart, kita ada memiliki cara simpelnya. Nggak perlu terlalu yang ribet-ribet, nggak perlu terlalu pusing. Oke, kenapa begitu? Nah, karena kita harus perhatiin satu hal. Di hidup, semakin kita melakukan hal yang lebih ribet, itu bakal semakin susah. Oke, gue percaya dengan prinsip simple is the best. Jadi sesuatu yang kita lakukan sesimpel mungkin itu bakal lebih bagus. Oke, nah maka dari itu di sini pembahasan yang akan kita lakukan adalah mengenai analisa teknikal. Nah, ini bisa kalian terapkan di saham dan juga di kripto, ya. Nah, kalau kita lihat nih di layar sini adalah ada IHSG atau composite di TradingView. Nah, jadi bagi pemula yang belum paham, TradingView itu ada salah satu platform untuk kita melihat sebuah chart, oke? Dan kalau misalnya mau cari IHSG, kalian kalau ketik IHSG, ini pasti nggak ketemu. Ketik IDX, ini juga pasti nggak ketemu. Kalian harus mengetik composite. Oke, barulah ketemu. Nah, di sini kan bisa mengubah time frame. Jadi basically ini gue juga bakal jelasin mengenai TradingView ya. Oke, seconds, minutes, hours, days, dan range-nya berapa. Oke, tipe candle-nya juga bisa. Nah, ada yang bisa pakai line. Kalau biasa gue pakai candlestick, ya. Ada biasa orang-orang bule-bule sana suka pakai bar, ya, yang agak mirip sama toge. Cuma gue lebih suka pakai lilin, makanya ada istilah penjaga lilin. Karena kalau market crypto 24 jam kita istilah sebagai penjaga lilin. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa melihat beberapa revenue. Ini gue sih nggak pernah pakai ya, karena gue lebih prefer pakai Stockbit. Terus indikator-indikatornya juga ada yang memang terbuat dari TradingView langsung. Ada yang bisa kita ketik sendiri. Bagi kalian yang ngerti coding, kalian bisa bikin sendiri. Ada pattern-patternnya, dan juga ada yang dibikin sama orang-orang lain. Oke. Nah, jadi hari ini yang mau kita bahas adalah pertama, cara menggambar garis, ya. Cara menggambar garis. Garis ini penting. Kenapa? Di saham kita, ya, ada satu yang namanya support and resistance. Oke. Nah, support and resistance tujuannya buat apa? Ibaratnya sebagai rumah, ya. Sebagai rumah. Support itu sebagai fondasinya. Oke. Sedangkan resistance kita anggap sebagai atap, ya. Jadi kalau misalnya gue gambar sebuah rumah nih, ya, sebuah rumah. Oke, simple aja ya, anggap ini rumah ya. Ya, kalian anggap ini rumah. Nah, kalau kalian perhatiin, jadi di sini ini ada fondasi, ya. Ketika kita bangun rumah, kita harus mempunyai fondasi yang kuat. Kenapa? Supaya rumahnya bisa menahan atas-atasnya, bisa menahan atap, bisa menahan isi dari rumah tersebut. Oke? Nah, kebalikan juga, sebuah rumah harus mempunyai atap yang kuat. Kenapa? Supaya air hujan masuk misalnya, itu nggak tembus, nggak bocor. Oke, jadi support dan resistance, ibaratnya itu sebagai, support itu sebagai ini ya, fondasinya, resistance sebagai atapnya. Oke? Nah, ini analogi yang sangat sederhana, di mana kalian bisa menggunakan ini di pasar saham dan juga di pasar kripto. Oke. Nah, terus apa yang terjadi kalau support ini dihancurkan? Oke. Jadi kita biasa bangun rumah itu kan di bawah sebuah tanah, ya. Di atas sebuah tanah ya, misalnya gini. Oke, sebuah tanah. Nah, tanah ini kan tebel nih. Pasti mungkin sampai sekitar sini deh. Oke. Gue ganti warna jadi warna coklat. Mana warna coklatnya ya? Ya udah, anggap dia warna hitam deh ya. Anggapan ini tanah. Oke. Nah, sekarang perumpamaan ada sebuah bola. Oke. Ada sebuah bola datang dari sini. Oke. Dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Sentuh tanah. Apa yang bakal terjadi? Kalau tanah itu keras, dia bakal mantul balik ke atas. Oke, betul? Setuju ya? Nah, setelah menyentuh atap,
terus atapnya kuat nih. Nah, apa yang bakal terjadi? Dia bakal turun lagi, menyentuh tanah lagi. Nah, apa yang terjadi jika pantulannya terlalu kuat dan tanahnya dijebol? Dia akan mencari alas baru. Misalnya ini kan tanah-tanahnya nih yang warna hitam ya. Anggaplah warna hitam ini tanah-tanahnya ya. Nah, yang garis ini, sorry. Garis ini adalah tanah yang paling keras, istilahnya gitu. Kan besok tanah yang bawah tuh lebih keras tuh, ya. Dia jebol, dia bakal mencari support baru atau yang lebih keras, tanah yang lebih keras yang baru. Oke. Nah, setelah lebih keras ternyata nggak bisa dijebol lagi, dia mantul lagi kena atap. Nah, sama balik, apabila bola ini dibanting keras ke bawah, dia reboundnya naik ke atasnya bakal lebih keras juga. Setuju? Ya kan, kalau kita lempar bola ke bawah lebih keras, dia naiknya bakal lebih keras. Nah, dia menjebolkan atapnya. Oke, dia menjebolkan atapnya bolong, udah. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, setelah atap bolong, akan kemana? Nah, anggapannya adalah, rumah ini adalah rumah lantai 2, dia bakal mencari plafon lantai 2-nya. Anggapannya begitu. Anggapan aja, karena gue gambarnya udah hantu lantai. Cuma, anggapannya gitu. Otomatis setelah itu dia bakal turun lagi mencari tanah baru. Nah, ini kan tadi bolongnya di sini nih, ya. Sini belum bolong, jadi masih ada kemungkinan dari sini dia bisa mantul ke atap yang sini, misalnya gitu. Oke? Ya, kalau gambar gue berantakan, gue minta maaf. Gue bukan anak art, gue nggak suka dengan gambar-gambar sebenarnya. Cuma gue menganalogikan supaya yang pemula tuh ngerti. Nah, bagi yang kalian udah paham, sebenarnya ini hal yang basic banget. Dan menurut gue ini hal yang paling efektif yang kalian harus pahami di saham. Oke, jadi di saham atau di technical analysis ya, ada 3 hal yang menurut gue paling penting. Oke, pertama yang namanya support dan resistance yang tadi gue sebut. Yang kedua ada yang namanya trend line. Oke, jadi kalau kita cari trend line itu apa? Trend line chart. Ya, kira-kira ya. Nah, trend line itu dia adalah sebuah garis yang untuk melihat sekarang nih arah grafiknya kemana. Nah, kalau seperti ini namanya uptrend. Kenapa uptrend? Kalau kalian perhatiin, dia naik terus. Oke? Nah, kalau seperti ini, dia namanya downtrend. Karena dia turun terus. Nah, untuk lebih lanjut, gue bakal bahas di video selanjutnya. Hari ini fokus utama gue adalah membahas cara cuan dari saham dan kripto dengan menggunakan support dan resistance. Oke? Nah, jadi sebenarnya gimana sih cara kita mencari sebuah support? Ya, ini gue praktekkan di IHSG. Oke, kita bikin jangka agak menengah deh sampai segini ya. Oke. Nah, support dan resistance ada 2 tipe. Tipe yang pertama, ada beberapa analis dia bakal menggunakan sebuah garis. Oke. Ada juga beberapa analis yang dia menggunakan sebuah support range atau resistance range. Jadi dia kasih sebuah jarak. Nah, jarak tersebut ini adalah support dan resistance-nya. Oke. Jadi beda-beda, masing orang tuh beda-beda. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kalau kalian ketemu orang yang kasih garis, kasih apa namanya, kasih dalam kotak, itu nggak masalah, sama aja. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatiin IHSG dalam jangka pendek. Di mana sih supportnya dan di mana resistennya? Tips dan trik pertama adalah cari yang paling banyak kena. Kenapa? Kita bakal menjadi sebuah tanah yang valid atau lantai yang valid ketika supportnya disentuh berkali-kali dan itu masih kuat. Oke. Nah, kita cari misalnya di sini. Oke, ini kalau kita perhatiin cuma kena sekali ya. Nih, sini sekali ya. Kita gambar beberapa ya. Kalau di sini sekali juga. Oke. Kalau di sini. Oke, di sini kita agak tarik mundur. Oke. Sekali juga. Nah, ini sempat menyentuh tapi tipis. Nah, kalau misalnya di sini ini juga sekali. Nah, bingung kan? Sekarang bingung kan gimana? Mana sih yang paling pas? Mana sih yang paling relevan? Kita perhatiin di garis yang ini, dia kena sekali, dan di sini dia lewat. Oke, ini juga lewat, ini juga lewat. Nah, tapi ini hampir nih. Ini hampir. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan yang namanya range. Oke, range-nya adalah support dari sini sampai ke sini. Ini adalah range support dari IHSG. Oke. Ini range-nya ya. Nah,
Kenapa pakai range? Karena validity-nya terlalu kecil. Oke, kalau validity gede, misalnya kena 10 kali, 5 kali, nanti gue contohin ini di atas, 5 kali, 3 kali, nah itu lebih valid. Nah, ini kita pakai range, berarti range IHSG ada di sekitar sini. Untuk pastinya kita ada satu teknik lagi yang namanya Fibonacci, nanti aja baru dibahas. Oke, nah, tapi kalau kalian ngotot nih, kok gue mau pakai satu garis aja? Oke, kita cari yang paling valid kemana? Nah, terakhir kan di sini, ya. Di sini. Apakah ini bisa? Bisa. Kenapa? Nah, sebuah candle yang valid, oke, sebuah downtrend yang valid, dia harus membentuk yang namanya lower low. Which is, gue bakal, kalian kalau misalnya belum ngerti, kalian silahkan pending dulu, gue bakal bahas di bagian trend line. Which is, videonya mungkin bakal gue upload dalam minggu ini juga. Gue nggak bakal tahan lama. Yang ini gue bakal selesaikan dalam minggu ini untuk pembahasan pemula, ya. Nah, di sini kita boleh jadikan sebagai support, oke. Jadi kita perhatiin, kemarin dia coba break sini. Nah, ingat, jadi orang nggak perlu terlalu perhitungan, nggak perlu terlalu pelit. Kalau beda tipis-tipis ini masih bisa dinegosiasikan, istilah lainnya ya. Nah, jadi nggak perlu dia harus nyentuh, nggak harus. Yang penting dia deket, nggak masalah. Oke, ini kena sekali. Nah, kalau kalian perhatiin candle tanggal 21 Juni, oke, dia sempat turun, tapi sesi 2 dia mantul balik lagi. Sama juga dengan ini, sempat turun, sesi 2 mantul balik lagi. Otomatis berarti garis 5939 ini nggak mau di break sama mereka, nggak bisa di break. Oke, jadi kita ketemu satu supportnya IHSG ya di sini ya. Oke, ini gua tinggalin. Oke, sekarang kita cari atapnya di mana kok. Nah, kita perhatiin kalau misalnya di sini dia kena sekali, di sini dia kena sekali ya, tipis-tipis hampir kena 2 kali bagian sini ya, candle tanggal 23. Kalau di sini, nah di sini lebih valid, kenapa? Sekali, 2 kali. Oke, kalau turun lagi sampai di sini, oke, gimana? 1, 2, 3. Nah, lumayan. Oke, jadi gue bakal set resistannya IHSG ada di sini. Kenapa nggak di sini kok? Ini kan padahal ada satu candle nih. Ya, sebenarnya boleh juga, nggak masalah. Makanya kayak gue bilang, bisa dipakai dengan range, ya. Nah, untuk lebih valid gimana? Kita coba tarik mundur. Wah, ternyata ada nih yang candle deket-deket sini. Oke, coba kita tarik mundur kalau dia sejajar di sini. Pas juga, nyentuh sekali, turun. Nyentuh sekali, turun. Oke, bagaimana kalau kita turunkan ke sini? Ke sini. Oke, bisa juga. Cuma kan ini ada 2 candle yang lewat dikit nih, ya kan? Ya udah, mending kita naikin biar lebih rapi. Nah, ini kan lebih kelihatan lebih rapi nih. Naik, turun, naik, turun. Ngetes sekali lagi dekat sini, gagal. Ngetes lagi, gagal. Ngetes lagi, gagal. Ngetes lagi, gagal. Nah, berarti ini yang kuat. Makanya di video-video rekomendasi gua ketika gua bahas IHSG, angka resisten kuat IHSG ada di sini. Di range ini. Oke, di sekitar sini. Nah, inilah yang susah di break oleh IHSG sekarang. Maka dari itu, saham kita di Indonesia, oke, IHSG kita, kalau nggak bisa break ini, kemungkinan bakal bolak-balik sana sini terus. Makanya dari 2 minggu lalu gue bilang, ini IHSG kemungkinan bakal sideways. Kalau kita perhatiin bener, naik turun, naik turun, naik turun doang, nggak kemana-mana dia. Oke, nah ini cara simple untuk melihat support dan resisten. Nah, jadi pertanyaan banyak orang, kok kita pakai candlenya, pakai bodinya atau pakai ekornya? Ini namanya ekor ya, atau tick ya, atau wick, bukan tick, wick ya. Bebas, jawaban gua bebas. Lu mau pakai yang manapun sama aja. Yang penting adalah dia kena. Oke, itu aja. Nah, jadi maka dari itu kita perhatiin sekarang nih. Kalau IHSG begini, apa yang harus dilakukan? Dengan hari ini candlenya merah. Nah, kemungkinan IHSG bisa turun untuk ngetes lagi, dan juga atau kemungkinan habis turun ke sini, mungkin sekitar sini dia bakal mantul lagi. Nah, cuma ini nggak sesimpel tuh dalam 1 hari terjadi, enggak. Mungkin butuh beberapa hari, mungkin bakal coba ngetes naik dikit, turun dikit. Nah, ini maka dari itu kita perlu gabungkan dengan beberapa cara lain, yaitu namanya indikator. Oke? Nah, gua harapin kalian paham. Sini sih yang nggak paham silahkan tanya di komen aja, nggak masalah. Nah, next. Sekarang gini, kalau support dan resisten ada di sini, ya, apakah berarti
saham-saham, sorry, misalnya kalau misalnya IHSG sideways di support dan resistance, apakah berarti saham-saham nggak bisa naik? Nggak tentu, masih bisa naik. Jadi beberapa saham yang dampaknya nggak segitu besar pada IHSG, dia cenderung bisa naik. Oke? Sekarang coba kita praktikkan ke saham. Kita contohkan misalnya MDKA. Oke? Nah, MDKA kalau kalian perhatiin sekarang di sisi dekat aja ya. Nih. Dia ada satu resisten di kita tes ya. Di sini satu kali, sini sekali, sini sekali, sini dua kali. Nah, di sini bisa sebagai resisten. Oke? Nah, cuman kalau gue pribadi, kalau di sahamnya langsung, gue prefer di bodinya. Kenapa? Karena body itu lebih valid. Ekor itu cuma naik terus dia turun, jadi nggak sesuatu yang kuat, istilahnya gitu. Gue prefer gue bakal taruh resisten MDK gue di sini, walaupun cuma sekali, gue prefer begini dibandingkan di sini. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin, nih candle tanggal 17 Juni dia sempet naik di atas resisten, dan dia bahkan bisa nyangkut di atas resisten, tapi dia turun lagi. Nah, jadi mendingan di sini. Kenapa? Karena berarti resisten ini nggak gitu kuat, udah dijebol kok, ya kan? Udah dijebol dan nyangkut bolanya. Nah, kalau kecuali misalnya bolanya ini nggak nyangkut, bolanya langsung turun kayak gini ya, nggak masalah. Tapi ini bolanya sempat nyangkut satu malam, tiba-tiba jebol lagi, turun lagi. Berarti ada satu bolongan untuk sini kan? Oke, gue taruh di sini. Oke. Nah, untuk supportnya kita tarik di sini, dari bawah ya. Dari bawah sekali. Oke, tapi ini kan 2710 agak jauh ya. Di sini sekali juga. Nah, bagaimana dengan di sini? Oke. Di sini sekali kena, dua kali kena, tiga kali kena. Oke, valid, boleh. Nah, tetapi kalau kalian perhatiin, pada berapa hari ini nggak berhasil nyampe ke sini. Berarti artinya apa? Kemungkinan di atas ada support yang lebih kuat. Jadi coba kita naikin. Nah, di sini pas nih. Kenapa? Sekali kena, dua kali kena, tiga kali, empat kali, lima kali. Ini coba di break nggak berhasil, coba di break nggak berhasil, coba nyentuh nggak berhasil break, coba lagi nggak berhasil. Nah, otomatis 2850 nih sekarang support yang lumayan kuat untuk MDKA. Oke, jadi gimana nih cara trading di MDKA? Oke, kita boleh buy di daerah sini. Oke, 2850 sampai sekitar 2880 silakan di buy. Oke, kenapa buy di sini? Karena kita bisa set cut loss kemungkinan di bawah sini ya, resikonya kecil, hanya min 1%, min 2% paling kalau kalian mau tahan agak lama, paling min 1,5% lah. Tapi potensi dia untuk mencapai atasnya, nah sama juga nih kalau kalian perhatiin, ini kan agak jauh nih, nggak kesentuh. Nah, kita turunin, coba kita turunin di sini. Di sini sekali, dua kali, tiga kali. Nah, boleh. Oke. Ini nggak ada, sini cuma sini dua kali nih. Oke, lebih valid di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kok ini kan dua kali nih? Ini kan dua kali. Oke, kalian harus pahami dulu konsep dari candlestick. Ya, candlestick kalau misalnya dia hijau, dia opennya di sini, close-nya di sini. Oke. Kalau dia merah, dia opennya di sini, dia close-nya di sini. Oke, maka dari itu, dia berarti kan terakhir di sini nih. Terakhir di sini. Ketika dia buka, dia di sini. Kemungkinan apa? Kemungkinan ada yang namanya gap up. Oke, terus dia turun lagi. Jadi kemungkinan malamnya itu ada sentimen. Misalnya harga copper naik, misalnya ada sentimen bagus mengenai berita, itulah yang bisa bikin naik. Tapi kan turun lagi ujungnya. Makanya di atas ini gue sih ngerasa agak kurang valid. Jadi gue mending ambil di sini. Oke, 2950. Nah, maka dari itu, kalau kalian perhatiin, silakan boleh buy MDKA 2850 sampai 2880. Kenapa nggak di antri 2850? Dia nggak pasti turun. Jadi kita nggak usah pelit-pelit. Karena yang penting yang kita lihat itu adalah resiko. Nah, anggapan kita buy di 2880, naik ke 2950, ini 2,64%. Oke. Sedangkan kalau dia turun, ya kita biasa cut loss tuh 2 tick di bawah ya, berarti 2830 ya. 1,55 dibanding 2,64, lebih untung. Risk and rewardnya lebih masuk akal. Kecuali dia risk rewardnya cuma 1,23, bisa 1,55. Ngapain? Ini anggapannya judi yang kalah.
Jadi kita judi padahal dengan probabilitasnya kita lebih gampang kalah. Ya, jadi gini, oke. Ya, gitu aja untuk saham. Jadi sebenarnya harus sering dipraktekkan, karena ini itu nggak bisa dengan teori. Lu mau baca buku sebanyak apapun nggak akan bisa. Harus dipraktekkan. Oke. Sekarang kita go to crypto. Oke, kita ke BTC USDT. Nah, kalian mau pakai yang spot atau perpetual, yang future terserah. Ini gue pakai yang spot. Oke. Nah, BTC ini sebenarnya kalau kalian perhatiin ini jelas banget ya, di daily dia punya support resistance. Oke, pertama kita gambar resistannya dulu. Gambar supportnya dulu. Jelas di sini. Kenapa? 1 2 3 4 5. Oke. Gak kode break. Nah, BTC punya kalian harus gambar agak rapi karena angkanya setiap satu aja berpengaruh. Beda dengan saham yang ada ticknya, ada pergerakan harganya berbeda. Oke, resisten. Nah, kalau yang jauh kita bisa gambar di sini. Kenapa? 1 2 3. Make sense ya? Agak turun di sini. Top, ya. Kenapa? 1 2 3 sama. Ya kan? Oke, kemarin malam yang jadi member atau yang jadi member di grup gua udah bilang BTC 35909 itu berat. Ya, 36.000 gua bilang. Kenapa? Ini kelihatan nih, satu kali coba, dua kali coba nggak berhasil. Jadi kalau dia berhasil itu bagus. Makanya waktu kena sekali turun lagi dia. Oke, jadi kemungkinan bakal turun ke berapa? Prediksi gua BTC bakal turun sampai ke sini lagi. Dia bakal ngetes. Prediksi gua ya. Semoga gua salah ya bagi kalian yang pemegang spot. Kalau gua sih lagi short BTC sekarang, jadi gua demen aja kalau dia turun. Ini 6,2% kalau kali apa leverage 125 ya lumayan banget. Itu lumayan banget 700-800%. Oke. Nah, ini BTC. Oke. Next, kalau misalnya mau tahu ETH. Kok ETH gimana nih? Oke, ETH. Sorry. ETH juga kalau kalian mau lihat supportnya ini kelihatan sini ya, 1 2 3 kali kena. Oke. Resisten sekarang resisten di sini karena dia kemarin 2 kali coba break nggak berhasil ya. Next, yang support terdekat dia ada di sekitar ini support terdekat nih. Jadi ETH yang mau short ini paling dekat sini gitu. Oke. Nah, gitu aja untuk support resisten. Ini video singkat aja, gue nggak perlu perpanjang, nggak perlu sampai terlalu detail, karena harus kalian praktekkan dan nanti harus gue gabungkan dengan yang namanya trend line. Oke? Ya, gitu aja. Yang ada mau nanya-nanya silahkan di komen, gue bakal jawabin sebisa gue bakal bantu kalian. Nah, gitu aja. Yang mau request saham silahkan langsung di komen. Ya, terima kasih.